Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Di hari ini, hari Senin, tanggal 16 November tahun 2020, kita masuk di pembelajaran 1. Nah, hari ini kita masuk sudah di buku tema 4 ya. Pada pembelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, silahkan buka bukunya pada halaman 7. Pada pembahasan kali ini kita mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Nah, dijelaskan cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah sesuatu yang memancar keluar dari suatu sumber tapi tidak berbentuk padat, cair maupun gas. Nah, berikut Ibu jelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Nah, cahaya merambat lurus contohnya cahaya yang masuk pada celah ruangan seperti ventilasi di rumah kita atau perkantoran atau jendela. Nah, jika kita berada di dalam suatu ruangan yang terdapat sebuah celah, dari luar tampak berkas cahaya masuk ke dalam ruangan. Nah, bila diperhatikan berkas cahaya itu lurus tidak bengkok, artinya merambat lurus. Kemudian sifat cahaya yang kedua, cahaya menembus benda bening. Contohnya, cahaya dapat menembus gelas kaca yang bening dan kaca pembesar. Ibu jelaskan, cahaya mampu menembus dan melewati benda bening seperti kaca, air jernih, botol bening, dan lain-lainnya. Kemudian sifat-sifat cahaya yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya pemantulan cahaya senter ke cermin. Artinya kita memantulkan cahaya senter ke cermin itu berarti cahaya tersebut akhirnya dapat dipantulkan. Nah, misalnya di suatu ruangan gelap, senter dinyalakan dan diarahkan ke cermin. Ternyata cahaya memantul ke arah berlawanan. Artinya cahaya dapat dipantulkan. Kemudian sifat cahaya yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya, pensil terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air jernih. Dan ikan di dalam akuarium terlihat besar. Nah, hal ini disebabkan karena cahaya merambat dari medium yang berbeda, yaitu medium udara ke medium air. Berikut kita masuk di pembelajaran 3, mata pelajaran yang sama yaitu IPA, ilmu pengetahuan alam. Silahkan buka buku temanya pada halaman 26. Nah, kali ini kita berbicara atau membahas tentang peran penting cahaya dalam proses penglihatan. Ibu jelaskan, mata ini adalah alat panca indera kita. Mata kita berfungsi seperti teropong cangkir. Nah, selain untuk melihat, mata juga berfungsi sebagai teropong cangkir atau seperti teropong cangkir. Cahaya menembus lubang kecil bernama pupil dan berhenti pada layar yang disebut dengan retina. Nah, proses ini membuat gambar terbalik. Saraf mata menghubungkan retina dengan otak yang membalikkan gambar ke bentuk yang sebenarnya. Mata yang bisa berfungsi dengan baik akan membuat kita dapat melihat berbagai hal yang ada di sekitar. Mulai dari semut-semut kecil, gunung-gunung yang tinggi, hingga pemandangan yang tidak terbatas. Nah, itu adalah penjelasan tentang mata. Kita melihat cahaya matahari seolah berwarna putih. Cahaya putih sebenarnya mengandung semua warna dalam pelangi yang disebut spektrum. Jadi spektrum adalah cahaya putih yang mengandung semua warna dalam pelangi. 7 warna pelangi adalah berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Atau yang sering dikenal disebut dengan Mejikuhibinio. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu.
Kita juga bisa membuktikan bahwa cahaya matahari terdiri atas 7 warna dengan membuat cakram warna. Cakram warna adalah alat sederhana berbentuk lingkaran dengan 7 segmen warna spektrum. Nah, seperti susunan warna pelangi pada cakram. Nah, itulah penjelasan Ibu sedikit penjelasan Ibu tentang sifat-sifat cahaya dan peran penting cahaya dalam proses penglihatan kita.